Pendidikan. Saya selaku hostnya Novia Sela da Silva akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Oke, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, mahasiswa PPG Prajab dari Universitas Muhammadiyah Jember. Ada Kak Balkis, ada Kak Husnul. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Mbak Novi? Alhamdulillah baik juga. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar profil pelajar Pancasila. Tapi pembahasan ini sedikit serius ya. Kita akan membahas tentang salah satu dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di dalam dimensi ini kita akan kupas tuntas elemen-elemennya, yaitu di mana ada elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam serta akhlak bernegara. Nah, kita akan membahas elemen yang pertama, yaitu akhlak beragama. Nah, menurut Kak Husnul nih, akhlak beragama itu bagaimana Kak? Seperti apa? Kalau yang saya tahu aja nih ya, akhlak beragama itu anak mengenal ajaran agamanya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Kemudian penerapannya di sekolah itu bagaimana Kak? Khususnya di lembaga PAUD. Selama PPL ini ya, CTK ini ya, saya melihat itu setiap pagi anak itu diajarkan untuk sholat duha berjamaah. Itu diajarkan setiap pagi. Kemudian ada membiasakan membaca surat-surat pendek. Jadi setelah hafal ganti surat lainnya, hafal ganti surat lainnya, tapi tetap diulang yang hafal itu ya. Kemudian pembiasaan doa-doa juga, doa sehari-hari itu juga. Nah, itu tadi tentang elemen yang pertama. Nah, kita bahas elemen yang kedua, yaitu akhlak pribadi. Nah, menurut Kak Balkis nih, apa sih akhlak pribadi itu? Akhlak pribadi itu adalah akhlak mulia yang ditunjukkan dengan rasa kasih sayang kepada diri sendiri. Jadi anak itu kita biasakan untuk menghargai dirinya sendiri. Terus bagaimana penerapannya di lembaga PAUD? Untuk penerapannya di lembaga PAUD sendiri, karena kita memang calon guru PAUD, mungkin kita bisa membiasakan dia untuk memotong kuku, karena kuku kan sarang kuman seperti itu. Atau bisa dengan memotong rambut ketika laki-lakinya rambutnya panjang, mungkin terlihat kotor atau seperti apa. Itu akhlak pribadi, dibiasakan untuk menghargai, menghormati, menyayangi dirinya sendiri. Oh, jadi dibiasakan merawat dirinya sendiri ya, itu yang dimaksud menghargai dirinya sendiri. Oh iya. Nah, selanjutnya kita akan membahas elemen yang ketiga nih, yaitu akhlak kepada manusia. Nah, menurut Kak Husnul nih, akhlak kepada manusia itu seperti apa sih Kak? Akhlak kepada manusia itu anak menyadari bahwa semua manusia itu setara, sama di hadapan Tuhan itu sama. Jadi anak itu tidak membeda-bedakan ini aku yang lebih atau aku yang lebih ini lebih itu, jadi enggak. Anak itu menyadari bahwa semua temannya adalah sama. Gitu. Terus bagaimana Kak penerapannya di lembaga PAUD? Kalau di sekolah ini tuh ya, anak itu dibiasakan untuk tolong menolong dan berbagi. Misalnya nih ya, aku pernah lihat itu anak itu nggak bisa buka tutup botol, jadi anak itu minta tolong, jadi dibiasain bilang minta tolong, dan temannya dibiasain untuk memberikan pertolongan. Jadi yang bisa membukanya juga ngebantu membuka botol itu. Jadi dibiasain juga berbagi. Kalau misalnya ada yang nggak bawa minum, temennya diberi minum. Jadi saling berbagi. Berarti intinya itu dibiasakan untuk peduli kepada temannya, seperti itu ya Pak? Betul. Oke. Selanjutnya kita akan membahas dimensi yang keempat nih, yaitu akhlak kepada alam. Nah, menurut Kak Balkis, akhlak kepada alam itu bagaimana Kak? Akhlak kepada alam itu adalah akhlak yang ditunjukkan dengan rasa kasih sayang terhadap alam sekitarnya. Jadi di sini pelajar itu mampu untuk mengetahui bahwasannya kita dan alam itu saling bergantung, saling membutuhkan seperti itu. Untuk penerapannya di lembaga PAUD itu seperti apa? Untuk penerapannya di lembaga PAUD sejauh ini
Yang pernah saya lakukan ketika PPL itu kita ajak anak untuk merawat tanaman, karena tanaman itu merupakan ekosistem yang harus kita rawat. Kita ajarkan dia untuk menyiram, kita ajarkan dia untuk membersihkan rumput seperti itu. Lalu mungkin ketika melihat sampah, contohnya seperti melihat sampah, anak disuruh untuk membuang sampah tersebut di tempatnya. Ya, berarti anak itu dibiasakan ya Kak? Iya, dibiasakan. Tidak terasa nih kita sudah di pembahasan yang terakhir, yaitu elemen akhlak bernegara. Nah, menurut Kak Balkis, akhlak bernegara itu seperti apa Kak? Yang terakhir ini kita pelajar Pancasila itu menyadari bahwasannya dia adalah warga negara. Jadi menyadari bahwa dirinya itu merupakan warga negara, terutama Indonesia ini sih. Mungkin penerapannya di PAUD bisa dijelaskan oleh Pak Usnu? Kalau di PAUD PPL ini ya, anak itu kan menyadari perannya ya sebagai warga negara. Jadi anak itu diajarkan mengenal bendera, warna bendera Indonesia, kemudian nyanyian Indonesia Raya, itu biasanya dilakukan setiap hari Senin pada saat upacara. Nah, juga dibiasain untuk disiplin atau taat aturan gitu. Jadi mengenakan rambu lalu lintas. Jadi kalau merah itu harusnya berhenti, kuning siap-siap, dan hijau itu sudah boleh jalan. Jadi anak itu diajarkan kalau misalnya merah berarti tandanya harus berhenti. Jadi kalau misalnya di jalan, dia juga bisa mengingatkan orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya lampu merahnya tidak berhenti, dia juga bisa mengingatkan karena dia sudah tahu bahwa lampu merah itu seharusnya berhenti. Atau bisa juga dengan anak itu kita ajari dengan lagu-lagu wajib seperti Indonesia Raya, lalu yang tanah air itu kan juga bisa kita buat paduan suara, mereka menyanyikan lagu-lagu yang punya jiwa negara gitu, seperti itu sih. Mungkin kan bisa juga kan anak PAUD seperti itu kan. Jadi intinya itu penerapan elemen pada dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia ini melalui pembiasaan ya kalau di lembaga PAUD ya. Jadi intinya seperti itu, melalui pembiasaan. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah mau hadir dan berbagi ilmunya tentang bagaimana kita sebagai calon guru PAUD menerapkan profil pelajar Pancasila khususnya pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terima kasih, sampai jumpa.